Gadis muda dipaksa nikahi Datuk Sultan Malaysia, tapi rahasia kelam masa lalunya terungkap. Dari kekerasan rumah tangga hingga cinta tak terduga, ini kisah perjuangan Lina melawan gosip dan dendam keluarga. Akankah cinta mereka bertahan? Matahari pagi menyelinap masuk melalui celah-celah tirai tipis di sebuah rumah megah di pinggiran Kuala Lumpur. Udara segar terasa di selasar rumah Datuk Haris, seorang pria paruh baya yang dikenal sebagai pengusaha sukses dan tokoh masyarakat. Namun, di balik kekayaan dan reputasinya, ada kesendirian yang tak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Di dapur, Lina, seorang gadis muda berusia 25 tahun dengan wajah polos namun tegas, sibuk menyiapkan sarapan untuk anak-anak Datuk Haris, Aisyah dan Amir. Rambutnya yang hitam legam diikat rapi, dan seragam biru mudanya tampak bersih meskipun sudah berkeringat akibat aktivitas pagi itu. Lina bukanlah orang baru di rumah ini. Ia telah bekerja sebagai pengasuh anak-anak Datuk Haris selama lebih dari setahun. Meski demikian, hubungannya dengan sang majikan masih terasa kaku dan formal. Datuk Haris memasuki ruang makan, langkah kakinya terdengar mantap di atas lantai marmer. Ia mengenakan setelan jas hitam dan dasi merah tua, penampilan yang membuatnya tampak semakin berwibawa. Namun sorot matanya dingin, seperti biasa. Tanpa kata, ia duduk di kursi kepala meja dan membuka koran pagi. Suasana hening hanya terpecah oleh suara sendok dan garpu yang beradu dengan piring. Aisyah, Amir, cepat habiskan sarapanmu. Kalian akan terlambat ke sekolah. Ujar Lina lembut sambil meletakkan piring berisi telur orak-arik di depan mereka. Anak-anak itu tersenyum padanya, menunjukkan kedekatan yang jelas antara mereka. Berbeda dengan sikap Datuk Haris, yang jarang berbicara langsung dengan Lina, kecuali untuk memberikan instruksi singkat tentang pekerjaan rumah tangga. Bagi Lina, bekerja di rumah Datuk Haris adalah pelarian dari masa lalu kelam yang ia coba lupakan. Di usia muda, ia dipaksa menikah dengan seorang pria yang tidak mencintainya. Pernikahan itu penuh dengan kekerasan fisik dan emosional, meninggalkan luka mendalam di hatinya. Setelah bertahun-tahun menderita, Lina akhirnya mengambil keputusan berani. Ia menggugat cerai dan melarikan diri, meninggalkan segala sesuatu demi kebebasannya. Sekarang, ia bekerja keras untuk membangun hidup baru, meskipun bayang-bayang masa, lalu kadang-kadang masih menghantuinya dalam mimpi buruk. Sementara itu, Datuk Haris juga memiliki beban sendiri. Istrinya yang pertama meninggal beberapa tahun lalu karena penyakit jantung, meninggalkan 2 anak kecil yang harus ia besarkan sendirian. Sejak saat itu, ia menjadi lebih tertutup dan fokus pada pekerjaan. Anak-anaknya adalah prioritas utamanya, tetapi ia sadar bahwa ia membutuhkan seseorang yang bisa menjaga mereka dengan baik. Itulah alasan mengapa ia merekrut Lina. Namun, meskipun Lina telah membuktikan dirinya sebagai pengasuh yang telaten dan bertanggung jawab, hubungan mereka tetap tegang. Ada semacam tembok tak kasat mata yang memisahkan mereka. Perbedaan usia, status sosial, dan pengalaman hidup yang begitu kontras. Pada hari itu, seperti biasa, Lina mengantar Aisyah dan Amir ke sekolah menggunakan mobil keluarga. Setelah itu, ia kembali ke rumah untuk membersihkan dan menyelesaikan tugas-tugas lainnya. Ketika ia sedang menyapu halaman belakang, Datuk Haris tiba-tiba muncul di ambang pintu. Ia memandang Lina sejenak sebelum berbicara. "Terima kasih atas kerja kerasmu selama ini," katanya dengan nada datar, tapi ada sedikit kelembutan dalam suaranya. Aku tahu anak-anak sangat menyukaimu." Lina menoleh, terkejut mendengar pujian itu. Jarang sekali Datuk Haris mengucapkan kata-kata seperti itu. Ia hanya tersenyum tipis dan mengangguk. "Saya hanya melakukan apa yang saya bisa, Tuan," jawabnya sopan. Datuk Haris menghela napas, lalu berbalik masuk ke dalam rumah tanpa sepatah kata lagi. Namun dalam hati, ia mulai merasa ada sesuatu yang berbeda tentang Lina. Sesuatu yang membuatnya ingin lebih mengenal wanita muda itu. Dan begitulah awal dari kisah yang akan mengubah hidup mereka berdua selamanya. Malam itu, angin sejuk berhembus pelan di sekitar rumah Datuk Haris. Di bawah sinar bulan yang redup, Lina duduk di bangku kayu kecil di halaman belakang, memandangi langit malam yang bertabur bintang. Tangannya memegang secangkir teh hangat,
tetapi pikirannya melayang jauh ke masa lalu, ke waktu ketika hidupnya masih dipenuhi rasa sakit dan derita. Di sisi lain, sahabatnya, Mei Ling, baru saja tiba untuk mengunjunginya. Mereka biasa bertemu setiap beberapa minggu sekali, meskipun Mei Ling tinggal cukup jauh dari rumah Datuk Haris. Pertemanan mereka adalah salah satu hal terpenting dalam hidup Lina. Mei Ling selalu mendengarkan cerita-ceritanya tanpa menghakimi, dan Lina merasa aman berbagi segalanya dengannya. "Kamu baik-baik saja?" tanya Mei Ling lembut, duduk di samping Lina. Ia melihat wajah temannya tampak murung, seperti ada beban yang belum diselesaikan. Lina menarik napas panjang sebelum menjawab. "Aku hanya merenung tentang apa yang terjadi dulu," katanya pelan. Suaranya hampir tak terdengar. Mei Ling mengangguk paham. Ia sudah sering mendengar cerita ini, tapi ia tahu bahwa bagi Lina, membicarakannya adalah cara untuk melepaskan beban yang masih tersisa di hatinya. "Aku menikah pada usia 16 tahun, lanjut Lina. Suaranya bergetar sedikit. "Ayahku memaksaku karena keluarga kami sangat miskin saat itu. Dia bilang, pernikahan itu akan membantu meringankan beban ekonomi kami." Mei Ling diam saja, memberi ruang bagi Lina untuk melanjutkan. "Suamiku, dia bukan orang baik," kata Lina, matanya menatap cangkir teh di tangannya. "Dia kasar, suka marah-marah tanpa alasan. Kadang-kadang, dia memukulku hanya karena masakan tidak sesuai seleranya, atau karena aku tidak bisa cepat menyelesaikan pekerjaan rumah." Nada suara Lina semakin lemah, seolah-olah kata-kata itu terlalu berat untuk diucapkan. Namun, ia terus bercerita, seolah ingin melepaskan semua racun yang selama ini terpendam dalam dirinya. "Dia juga tidak mau aku sekolah lagi. Aku harus berhenti di tengah jalan, karena dia bilang pendidikan untuk wanita tidak penting. Setiap kali aku mencoba membantah, dia akan semakin marah." Air mata mulai menggenang di sudut matanya. Tapi Lina buru-buru menyeka wajahnya dengan ujung lengan bajunya. Mei Ling meraih tangan Lina, memberikan dukungan moral. "Tapi kamu berhasil kabur darinya kan? Kamu kuat, Lina. Kamu sudah melewati semua itu." Lina tersenyum tipis, meskipun matanya masih berkaca-kaca. "Ya, aku akhirnya berani mengambil langkah besar itu. Setelah 5 tahun menderita, aku mengumpulkan keberanian untuk menggugat cerai. Aku tahu itu risiko besar. Keluargaku sangat marah padaku karena membuat malu. Tapi aku tidak peduli lagi. Aku hanya ingin hidupku kembali." Ia menghela napas panjang, lalu melanjutkan. "Aku meninggalkan segalanya, rumah, keluarga, bahkan barang-barang pribadiku. Aku hanya membawa beberapa pakaian dan surat-surat penting. Setelah itu, aku pindah ke Kuala Lumpur dan mulai bekerja sebagai pengasuh anak. Aku tidak punya banyak pilihan pada saat itu, tapi setidaknya aku merasa aman." Mei Ling mengangguk, matanya dipenuhi empati. "Kamu sudah jauh lebih baik sekarang, Lina. Kamu bekerja keras, dan lihatlah, kamu sekarang punya kehidupan yang stabil. Anak-anak Datuk Haris sangat menyayangimu, dan majikanmu juga tampak menghargaimu." Lina tertawa kecil, namun nada suaranya masih sedikit getir. "Ya, mungkin. Tapi kadang-kadang aku masih merasa, entahlah, seperti aku tidak pantas bahagia. Ada bagian dari diriku yang selalu khawatir masa lalu akan datang kembali menghantui." Mei Ling menepuk pundaknya lembut. "Jangan biarkan bayang-bayang masa lalu mengendalikanmu. Kamu layak mendapatkan kebahagiaan, Lina. Kamu sudah membayar harga yang mahal untuk kebebasanmu. Sekarang, nikmatilah hidup." Lina mengangguk pelan, meskipun ia masih merasa ragu di dalam hatinya. Namun, percakapan itu membuatnya sedikit lebih lega. Ia tahu bahwa Mei Ling benar. Ia sudah melakukan yang terbaik untuk melarikan diri dari neraka pernikahannya. Sekarang, ia hanya ingin membangun hidup baru, meskipun kadang-kadang ia masih merasa seperti berjalan di atas es yang rapuh. Setelah beberapa saat, mereka berdua masuk ke dalam rumah. Mei Ling membantu Lina menyiapkan makan malam ringan untuk anak-anak Datuk Haris, yang akan segera pulang dari sekolah. Sementara itu,
Lina mencoba mengalihkan pikirannya dari kenangan pahit itu. Ia tahu bahwa hari-hari mendatang mungkin akan membawa tantangan baru, tapi ia bersiap untuk menghadapinya dengan kepala tegak. Beberapa minggu setelah kunjungan Mei Ling, kehidupan Lina di rumah Datuk Haris mulai berubah secara perlahan. Meskipun hubungannya dengan majikannya masih terasa formal, ada sesuatu yang mulai tumbuh di antara mereka, sebuah rasa saling memahami yang tak terucapkan. Setiap pagi, Lina bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan bagi keluarga itu. Ia selalu memastikan bahwa makanan favorit Aisyah dan Amir tersedia di meja, serta teh hangat untuk Datuk Haris. Anak-anak sering tertawa riang saat Lina bercerita tentang kisah-kisah lucu dari masa kecilnya. Suasana itu membuat ruang makan terasa lebih hidup daripada sebelumnya. Namun, Datuk Haris masih jarang bergabung dalam percakapan ringan itu. Ia biasanya hanya duduk diam, membaca koran, atau memeriksa email di ponselnya. Namun, meskipun ia tampak sibuk, ada saat-saat ketika ia mengamati Lina tanpa suara, cara dia tersenyum pada anak-anak, bagaimana dia sabar menjawab pertanyaan-pertanyaan polos mereka, dan bagaimana dia selalu memastikan semuanya berjalan lancar. Suatu sore, saat Lina sedang membersihkan ruang tamu, ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Ketika ia menoleh, ia melihat Datuk Haris berdiri di ambang pintu, memperhatikannya dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Ada yang bisa saya bantu, Tuan?" tanya Lina sopan. Tangannya masih memegang sapu. Datuk Haris ragu sejenak sebelum berbicara. Tidak ada," katanya pelan. "Aku hanya ingin berterima kasih. Kamu sudah banyak membantu di sini. Aku tahu anak-anak sangat menyayangimu." Lina tersenyum tipis, merasa sedikit canggung dengan pujian itu. "Saya hanya melakukan pekerjaan saya, Tuan." "Tapi ini lebih dari sekadar pekerjaan," kata Datuk Haris, nada suaranya lebih lembut dari biasanya. "Kamu memberikan kehangatan di rumah ini. Itu sesuatu yang sangat berarti bagiku." Lina menunduk, wajahnya memerah sedikit karena malu. Ia jarang mendengar kata-kata seperti itu dari majikannya, dan entah kenapa, ucapan itu membuat hatinya terasa hangat. Pada malam-malam berikutnya, hubungan mereka mulai menunjukkan perubahan halus. Datuk Haris mulai lebih sering berbincang dengan Lina, meskipun topiknya masih seputar pekerjaan rumah tangga atau perkembangan anak-anak, namun ada momen-momen kecil yang mulai menunjukkan bahwa ia mulai melihat Lina sebagai lebih dari sekadar pengasuh. Salah satu momen itu terjadi ketika Lina sedang membaca buku cerita untuk Aisyah dan Amir di ruang keluarga. Datuk Haris tiba-tiba masuk ke ruangan itu. Tampak lelah setelah seharian bekerja. Alih-alih langsung menuju kamar tidurnya, ia malah duduk di sofa di sudut ruangan, mendengarkan suara Lina yang lembut membacakan cerita. "Apa kamu suka membaca?" tanya Datuk Haris tiba-tiba setelah cerita selesai. Lina mengangkat kepala, sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. "Ya, saya suka membaca. Dulu, sebelum menikah, saya sering membaca novel dan buku-buku motivasi, tapi setelah itu, saya tidak punya banyak waktu lagi." Datuk Haris mengangguk, matanya menunjukkan rasa simpati. "Mungkin suatu hari nanti kamu bisa melanjutkan hobi itu. Aku punya perpustakaan kecil di lantai atas. Kamu boleh meminjam buku jika mau." Lina tersentak, tidak menyangka akan mendengar tawaran seperti itu. "Terima kasih, Tuan. Saya pasti akan memanfaatkannya." Hubungan mereka semakin erat ketika sebuah insiden kecil terjadi beberapa hari kemudian. Lina sedang membersihkan dapur ketika ia terpeleset di lantai basah dan jatuh. Meskipun tidak terluka parah, lututnya tergores cukup dalam. Datuk Haris, yang mendengar suara gaduh dari dapur, segera datang untuk memeriksa keadaan. "Kamu tidak apa-apa?" tanyanya khawatir, membantu Lina berdiri. "Saya baik-baik saja, hanya goresan kecil," jawab Lina, mencoba meredakan kekhawatiran majikannya. Namun, Datuk Haris tidak puas begitu saja. Ia meminta Lina duduk di kursi, lalu mengambil kotak P3K dari lemari. Dengan hati-hati, ia membersihkan luka di lutut Lina dan menutupnya dengan plester. "Inilah salah satu alasan aku tidak suka lantai licin," gumam Datuk Haris sambil bekerja. Matanya fokus,
namun ada kelembutan dalam gerakannya. Lina hanya bisa diam, merasa aneh tapi juga nyaman, dengan perhatian yang ditunjukkan oleh majikannya. Ini adalah pertama kalinya seseorang merawatnya dengan cara seperti ini sejak ia meninggalkan suaminya dulu. "Terima kasih, Tuan," ucapnya pelan ketika Datuk Haris selesai. Datuk Haris tersenyum tipis. "Jangan dipikirkan, hati-hati lain kali." Perubahan-perubahan kecil ini mulai mempengaruhi suasana di rumah itu. Aisyah dan Amir juga merasakan perbedaan itu. Mereka sering melihat ayah mereka tersenyum lebih sering daripada biasanya, dan Lina tampak lebih santai di sekitarnya. Namun, di balik semua kehangatan yang tumbuh, ada satu hal yang belum diketahui oleh siapapun, bahwa perasaan yang muncul di antara Lina dan Datuk Haris mulai melampaui batas hubungan majikan dan pelayan. Mereka belum menyadari sepenuhnya, tetapi benih-benih cinta telah mulai tumbuh, meskipun keduanya masih ragu untuk mengakuinya. Di tengah semua itu, Lina mulai merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ia akhirnya menemukan tempat yang bisa ia sebut. Rumah, tempat di mana ia merasa aman, dicintai dan dihargai. Beberapa bulan berlalu sejak insiden di dapur, dan hubungan antara Lina dan Datuk Haris semakin erat. Mereka mulai saling berbagi cerita tentang kehidupan mereka, tentang masa kecil, impian yang pernah dimiliki, dan harapan untuk masa depan. Meskipun topik-topik ini dibicarakan dengan hati-hati, ada rasa keterbukaan yang tidak pernah ada sebelumnya. Namun, meskipun kehangatan di antara mereka terus tumbuh, Lina tetap merasa cemas. Ia takut bahwa perasaannya terhadap Datuk Haris hanya ilusi, sebuah keinginan untuk merasakan kasih sayang setelah bertahun-tahun mengalami penderitaan. Di sisi lain, Datuk Haris juga bimbang. Ia menyadari bahwa perasaannya terhadap Lina telah melampaui batas hubungan majikan dan pelayan. Tetapi ia khawatir apakah ini benar-benar cinta atau hanya kesepian yang membuatnya salah menafsirkan emosi. Suatu malam, setelah anak-anak tidur dan rumah menjadi sunyi, Datuk Haris memanggil Lina ke ruang tamu. Ia tampak gelisah. Langkah-langkahnya terlihat ragu saat ia berjalan menuju sofa. Lina, yang datang dengan raut wajah penasaran, duduk di kursi di seberangnya. "Aku ingin bicara sesuatu," kata Datuk Haris akhirnya. Suaranya terdengar lebih berat dari biasanya. Lina mengangguk, mencoba menenangkan dirinya sendiri. "Tentang apa, Tuan?" Datuk Haris menghela napas panjang, lalu menatap Lina dengan ekspresi serius. "Aku menyadari bahwa hubungan kita sudah berubah. Aku merasa nyaman bersamamu, lebih dari yang pernah aku rasakan selama bertahun-tahun. Aku tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi aku ingin meminta kamu untuk menjadi istriku." Lina terkejut. Matanya melebar seperti tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Tuan, aku..." Ia terbata-bata, tidak tahu harus berkata apa. "Aku tahu ini mungkin sulit dipercaya," lanjut Datuk Haris cepat, seolah-olah ingin menjelaskan sebelum Lina sempat menolak. "Usia kita berbeda jauh, dan status kita juga sangat berbeda. Tapi aku tidak peduli dengan itu. Yang aku pedulikan adalah bagaimana kamu telah membawa kebahagiaan ke rumah ini. Bagaimana kamu telah mengisi kekosongan yang aku rasakan sejak istriku meninggal." Lina menundukkan kepala, hatinya berdebar-debar. Ia tidak tahu apakah ini adalah keputusan yang tepat. Apakah ia siap untuk menikah lagi? Apakah ia bisa mengabaikan prasangka orang-orang tentang hubungan mereka? "Kamu tidak perlu menjawab sekarang," kata Datuk Haris lembut, melihat keraguan di wajah Lina. "Pikirkan baik-baik. Aku tidak ingin kamu merasa terpaksa. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku serius tentang ini." Malam itu, Lina tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh kata-kata Datuk Haris. Ia tahu bahwa pria itu tulus, bahwa ia tidak sedang bermain-main dengan perasaannya. Namun, ada banyak hal yang harus ia pertimbangkan. Apakah ia siap untuk memulai hubungan baru setelah semua yang telah ia alami? Apakah ia bisa menghadapi gosip dan hinaan dari masyarakat? Esok harinya, Lina memutuskan untuk berbicara dengan Mei Ling. Ia membutuhkan perspektif orang lain untuk membantu memperjelas pikirannya. "Apa yang akan kamu lakukan?" tanya Mei Ling setelah mendengar cerita Lina. "Aku tidak tahu," jawab Lina pelan.
Di satu sisi, aku merasa nyaman bersama Datuk Haris. Dia baik, dia menghargai aku, dan dia membuatku merasa aman. Tapi di sisi lain, aku takut. Aku takut kalau ini hanya ilusi, atau kalau orang-orang akan menghakimi kami karena perbedaan usia dan status. Mei Ling merenung sejenak sebelum menjawab. Ini adalah keputusan besar, Lina. Tapi ingatlah satu hal, kamu layak bahagia. Jika kamu merasa Datuk Haris adalah orang yang bisa membuatmu bahagia, maka kamu harus mengambil kesempatan itu. Tentang orang-orang yang menghakimi, biarkan mereka bicara. Yang penting adalah bagaimana perasaanmu. Kata-kata Mei Ling membuat Lina merasa lebih tenang. Setelah mempertimbangkan semuanya, ia memutuskan untuk menerima pinangan Datuk Haris. Bukan karena ia merasa terpaksa, tetapi karena ia percaya bahwa pria itu adalah orang yang bisa memberinya cinta dan kebahagiaan yang selama ini ia cari. Beberapa hari kemudian, Lina memberikan jawaban kepada Datuk Haris. Ia menemui pria itu di ruang kerjanya, di mana Datuk Haris tampak tegang, seolah-olah takut mendengar penolakan. "Tuan," kata Lina pelan, "aku sudah memikirkannya baik-baik, dan aku bersedia menjadi istri Anda." Datuk Haris tersenyum lega, matanya berbinar seperti anak kecil yang mendapatkan hadiah yang sangat diinginkannya. "Terima kasih, Lina. Kamu tidak akan menyesal." Pernikahan mereka dilangsungkan secara sederhana, hanya dihadiri oleh keluarga inti dan beberapa teman dekat. Meskipun begitu, suasana penuh kebahagiaan. Aisyah dan Amir sangat senang melihat ayah mereka kembali tersenyum, dan mereka langsung menerima Lina sebagai ibu mereka. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada awan gelap yang belum terlihat. Gosip tentang pernikahan mereka mulai menyebar di lingkungan sosial Datuk Haris. Beberapa orang meragukan niat Lina, menganggapnya hanya tertarik pada kekayaan Datuk Haris. Ada juga yang meremehkan hubungan mereka karena perbedaan usia dan status. Meskipun demikian, Lina dan Datuk Haris memilih untuk tidak peduli. Mereka tahu bahwa cinta mereka adalah hal yang paling penting, dan mereka siap menghadapi tantangan apapun yang mungkin datang. Setelah pernikahan mereka, kehidupan Lina dan Datuk Haris berubah secara signifikan. Rumah yang sebelumnya dingin dan sunyi, kini dipenuhi tawa dan kehangatan. Aisyah dan Amir semakin dekat dengan Lina, memanggilnya ibu, dengan penuh kasih sayang. Datuk Haris juga terlihat lebih santai dan bahagia, seolah-olah beban di pundaknya selama bertahun-tahun akhirnya mulai terangkat. Namun, meskipun kebahagiaan tampak nyata di dalam rumah, ada hal-hal di luar sana yang mulai mengancam ketenangan mereka. Suatu pagi, Lina sedang menyiapkan sarapan ketika ia mendengar suara dering telepon di ruang tamu. Ia mengangkat telepon itu, berharap hanya panggilan biasa dari teman atau kerabat. Namun saat ia menjawab, suara di ujung telepon membuatnya bergidik. "Lina, kamu pikir bisa hidup enak begitu saja setelah meninggalkan masa lalu? Kamu tidak pantas bahagia?" kata suara itu dengan nada dingin dan penuh ancaman. Lina langsung memutuskan panggilan. Tubuhnya gemetar. Siapa yang meneleponnya? Dan bagaimana orang itu tahu tentang masa lalunya? Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanyalah lelucon jahil, tetapi hatinya tidak bisa tenang. Ketika Datuk Haris pulang dari kantor sore itu, Lina ragu untuk menceritakan insiden tersebut. Ia takut membuat suaminya khawatir atau, lebih buruk lagi, meragukan niat baiknya. Namun, akhirnya ia memutuskan untuk jujur. "Ada yang meneleponku pagi ini," kata Lina pelan, matanya menunduk. Dia bilang aku tidak pantas bahagia." Datuk Haris langsung tegak. Wajahnya berubah serius. "Apa maksudmu? Siapa yang menelepon?" "Aku tidak tahu siapa dia," jawab Lina cepat. Tapi suara itu terdengar seperti seseorang yang tahu tentang masa laluku. Datuk Haris meraih tangan Lina, mencoba menenangkannya. "Jangan takut. Aku akan melindungimu. Tidak ada yang bisa menyakitimu selama aku ada di sini." Meskipun kata-kata Datuk Haris menenangkan, Lina masih merasa gelisah. Ia tahu bahwa bayang-bayang masa lalunya belum sepenuhnya hilang. Ada rahasia-rahasia yang belum terungkap, dan ia khawatir bahwa itu akan merusak kebahagiaan barunya.
Beberapa hari kemudian, surat tanpa nama mulai dikirimkan ke rumah mereka. Surat-surat itu berisi pesan-pesan ancaman yang sama seperti yang Lina dengar di telepon, mengatakan bahwa ia tidak layak mendapatkan kebahagiaan, bahwa pernikahannya dengan Datuk Haris adalah kesalahan besar, dan bahwa kebenaran tentang dirinya akan terungkap. Pada awalnya, Lina berusaha menyembunyikan surat-surat itu dari Datuk Haris. Ia takut membuat suaminya marah atau kecewa. Namun, ketika jumlah surat semakin banyak, ia tidak bisa lagi menutupi masalah ini. "Kenapa kamu tidak memberitahuku sejak awal?" tanya Datuk Haris dengan nada yang bercampur antara marah dan khawatir. Ia memegang salah satu surat itu, matanya menyipit membaca isi pesan yang penuh kebencian. Aku takut kamu akan meragukanku," jawab Lina. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Aku takut kalau semua ini akan merusak hubungan kita." Datuk Haris mendekat dan memeluk Lina erat. "Aku tidak akan pernah meragukanmu. Kamu adalah istriku, dan aku akan selalu berada di sisimu. Kita akan menghadapi ini bersama-sama." Namun, meskipun Datuk Haris berusaha menenangkan Lina, suasana di rumah mulai berubah. Ada ketegangan yang tidak terucapkan, seolah-olah mereka sedang menunggu badai besar datang. Anak-anak pun mulai merasakan perubahan itu, meskipun mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Suatu malam, Lina duduk di tepi tempat tidur, memandangi foto pernikahannya dengan Datuk Haris. Ia merasa cemas, takut bahwa kebahagiaan yang ia rasakan selama ini hanya sementara. Apakah semua ini akan berakhir seperti pernikahannya yang pertama? Apakah ia akan kembali ke neraka yang pernah ia tinggalkan? Datuk Haris masuk ke kamar dan melihat ekspresi murung di wajah Lina. Ia duduk di sampingnya, lalu menggenggam tangannya erat. "Kamu tahu, aku tidak peduli dengan apa yang orang lain katakan," katanya lembut. "Bagiku, kamu adalah wanita yang telah membawa kebahagiaan ke dalam hidupku. Kamu telah menjadi ibu bagi anak-anakku, dan kamu telah mengisi kekosongan yang aku rasakan selama bertahun-tahun. Jangan biarkan orang-orang yang tidak tahu apa-apa merusak apa yang kita miliki." Lina menatap suaminya, hatinya dipenuhi oleh rasa, syukur dan cinta. Ia tahu bahwa Datuk Haris benar. Mereka harus tetap kuat, tidak peduli apapun yang terjadi. Namun, di tengah malam yang sunyi itu, Lina tidak bisa menyingkirkan firasat buruk yang menghantui pikirannya. Siapa yang mengirimkan surat-surat itu? Apa yang mereka inginkan? Dan apa yang akan terjadi jika kebenaran tentang masa lalunya akhirnya terungkap? Beberapa minggu setelah surat-surat ancaman mulai berdatangan, kehidupan Lina dan Datuk Haris semakin diwarnai oleh ketegangan. Mereka mencoba untuk tetap tenang di depan anak-anak, namun suasana di rumah tidak bisa sepenuhnya tersembunyi. Ada rasa waspada yang menggantung di udara, seolah-olah bayangan gelap sedang mengintai di balik kebahagiaan mereka. Suatu pagi, saat Lina sedang menyiapkan sarapan untuk keluarga, pintu depan tiba-tiba diketuk dengan keras. Ia membuka pintu dan terkejut melihat seorang wanita paruh baya berdiri di sana. Wanita dengan penampilan anggun namun aura yang dingin. Wanita itu adalah Puan Salmah, kakak ipar dari istri pertama Datuk Haris. "Selamat pagi," kata Puan Salmah dengan nada formal. Matanya menyapu tubuh Lina dari atas ke bawah dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Apakah aku bisa bertemu dengan Datuk Haris?" Lina merasa canggung, tapi tetap menjawab sopan. "Silakan masuk, Nyonya. Datuk Haris sedang bersiap-siap untuk pergi ke kantor, tapi saya yakin dia akan senang melihat Anda." Puan Salmah melangkah masuk tanpa mengucapkan terima kasih. Ia memandangi sekeliling rumah dengan tatapan kritis, seolah-olah sedang menilai segala sesuatu yang ada di sana. Lina merasa tidak nyaman dengan kehadirannya, tetapi ia mencoba untuk tetap tenang. Datuk Haris keluar dari ruang kerjanya beberapa saat kemudian, tampak terkejut melihat Puan Salmah duduk di ruang tamu. "Salmah, apa yang membawa kamu ke sini?" Puan Salmah bangkit dari kursinya. Wajahnya datar namun ada kilatan emosi di matanya. "Aku datang untuk melihat bagaimana keadaanmu. Sudah lama kita tidak bertemu." "Aku baik-baik saja," jawab Datuk Haris singkat. Nada suaranya terdengar hati-hati.
Ia tahu bahwa kedatangan Puan Salmah bukanlah kunjungan biasa. Selama bertahun-tahun, hubungan mereka jarang harmonis. Puan Salmah selalu memiliki pandangan yang kritis tentang keputusan-keputusan yang diambil Datuk Haris, terutama setelah meninggalnya istri pertamanya. Puan Salmah menatap Datuk Haris dengan mata tajam. "Aku juga ingin bertemu dengan istrimu." Kata istrimu diucapkannya dengan nada yang terdengar seperti sindiran. Datuk Haris menghela napas panjang, lalu memperkenalkan Lina kepada Puan Salmah. "Ini Lina istriku. Lina, ini Puan Salmah, kakak ipar almarhumah istriku." Lina tersenyum sopan, meskipun ia merasa gugup. "Senang bertemu dengan Anda, Nyonya." Puan Salmah hanya mengangguk sekilas, tidak repot-repot untuk tersenyum atau menyapa kembali. Matanya terus memerhatikan Lina dengan intens, membuat gadis muda itu merasa seperti sedang diadili. Setelah beberapa saat, Puan Salmah akhirnya berbicara. "Jadi inilah wanita yang kamu pilih untuk menggantikan posisi adikku?" Nadanya terdengar dingin, hampir seperti tuduhan. Datuk Haris langsung bereaksi. "Salmah, tolong jangan bicara seperti itu. Aku sudah menjelaskan keputusanku padamu sebelumnya. Ini adalah urusan pribadiku." "Tapi apakah kamu benar-benar yakin dengan keputusanmu?" tanya Puan Salmah, suaranya semakin tajam. "Kamu tahu siapa dia? Apa kamu tahu masa lalunya?" Mata Lina melebar karena terkejut. Bagaimana Puan Salmah bisa tahu tentang masa lalunya? Ia menoleh ke arah Datuk Haris, mencari kepastian, tetapi wajah suaminya tampak tegang. "Apa maksudmu?" tanya Datuk Haris, suaranya lebih keras dari biasanya. Puan Salmah tersenyum sinis. "Aku hanya ingin memastikan bahwa kamu tidak membuat kesalahan besar. Kamu tahu betapa pentingnya reputasi keluarga kita di masyarakat. Menikahi seorang gadis muda yang bahkan tidak berasal dari latar belakang yang sama, itu bisa merusak semuanya." Lina merasa dirinya seperti seekor burung dalam sangkar yang dipamerkan untuk dinilai. Ia mencoba menjaga ketenangannya, tetapi hatinya mulai berdebar-debar. "Salmah, cukup," bentak Datuk Haris, suaranya penuh amarah. "Aku tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Lina adalah istriku, dan aku mencintainya. Jika kamu tidak bisa menerima itu, maka mungkin lebih baik kamu tidak perlu datang lagi ke rumah ini." Puan Salmah tertawa kecil, nada tawanya terdengar seperti ejekan. "Kita lihat saja berapa lama pernikahan ini akan bertahan," katanya sebelum berbalik dan pergi, meninggalkan keheningan yang berat di ruangan itu. Setelah kepergian Puan Salmah, suasana di rumah semakin tegang. Lina merasa cemas, takut bahwa kedatangan Puan Salmah akan memperburuk situasi. Ia mendekati Datuk Haris, yang tampak murung sambil duduk di sofa. "Apa yang akan kita lakukan?" tanya Lina pelan, suaranya penuh kekhawatiran. Datuk Haris menghela napas panjang lalu menatap Lina dengan lembut. "Kamu tidak perlu takut. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu atau merusak hubungan kita. Biarkan Puan Salmah bicara apapun yang dia inginkan. Yang penting adalah kita tetap kuat bersama." Namun, meskipun Datuk Haris berusaha menenangkan Lina, firasat buruk mulai muncul di benak mereka. Siapa sebenarnya Puan Salmah? Apa tujuan sebenarnya di balik kedatangannya? Dan bagaimana dia bisa mengetahui tentang masa lalu Lina? Setelah kunjungan Puan Salmah, suasana di rumah Datuk Haris semakin suram. Lina merasa seperti ada awan gelap yang menggantung di atas kepala mereka, siap menumpahkan hujan badai kapan saja. Ia mulai meragukan dirinya sendiri. Apakah ia benar-benar pantas menjadi bagian dari keluarga ini? Apakah pernikahannya dengan Datuk Haris adalah kesalahan besar? Puan Salmah tidak datang lagi ke rumah mereka, tetapi kehadirannya terus membayangi pikiran Lina dan Datuk Haris. Beberapa hari kemudian, sebuah insiden baru terjadi yang membuat segalanya semakin rumit. Suatu sore, saat Lina sedang membersihkan ruang tamu, ia menemukan amplop coklat tebal yang terselip di bawah pintu depan. Amplop itu tidak memiliki nama pengirim, hanya alamat rumah mereka yang tertulis dengan tulisan tangan kasar. Dengan hati-hati, Lina membuka amplop itu dan menemukan beberapa dokumen di dalamnya. Matanya melebar ketika ia menyadari bahwa dokumen-dokumen itu adalah salinan akta pernikahan lama Lina dengan suaminya dulu.
beserta beberapa foto-foto masa, lalunya yang memperlihatkan bekas luka di tubuhnya. Ada juga surat-surat ancaman lainnya. Kali ini berisi tuduhan bahwa Lina hanya mencari keuntungan materi dengan menikahi Datuk Haris. Tangan Lina gemetar hebat saat ia membaca isi dokumen itu. Siapa yang mengirimkan ini? Dan bagaimana orang itu bisa mendapatkan informasi pribadi tentang dirinya? Apa yang kamu pegang? Tanya Datuk Haris tiba-tiba, membuat Lina tersentak. Ia tidak menyadari bahwa suaminya sudah berdiri di ambang pintu, memandangnya dengan ekspresi penuh rasa ingin tahu. Lina ragu sejenak, tapi akhirnya ia memberikan dokumen itu kepada Datuk Haris. Ini dikirimkan ke rumah kita. Aku tidak tahu siapa yang melakukannya. Datuk Haris membaca dokumen-dokumen itu dengan wajah yang semakin muram. Matanya menyipit saat ia melihat foto-foto yang memperlihatkan bekas luka di tubuh Lina. Ia menatap istrinya dengan tatapan penuh emosi. "Mengapa kamu tidak pernah memberitahuku tentang ini?" Tanyanya pelan. Suaranya terdengar campuran antara marah dan kecewa. Lina menundukkan kepala. Air mata mulai menggenang di matanya. Aku tidak ingin kamu tahu. Aku takut kalau kamu akan meragukanku atau memandangku berbeda." Datuk Haris mendekat dan meraih tangan Lina erat. "Kamu tidak perlu takut padaku. Aku sudah tahu bahwa kamu pernah menikah sebelumnya, tapi aku tidak tahu bahwa pernikahanmu begitu buruk. Mengapa kamu tidak menceritakan semuanya padaku?" Lina menarik napas panjang, lalu mulai bercerita tentang pernikahannya yang kelam. Ia menceritakan bagaimana ia dipaksa menikah pada usia 16 tahun. Bagaimana suaminya dulu sering memukulinya tanpa alasan. Dan bagaimana ia akhirnya mengambil keputusan untuk menggugat cerai meskipun harus meninggalkan segalanya. "Aku meninggalkan rumah, keluarga, bahkan barang-barang pribadiku," kata Lina pelan, suaranya bergetar. "Aku hanya ingin melarikan diri dari semua itu. Aku tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentang aku. Yang penting bagiku adalah kebebasanku." Datuk Haris mendengarkan dengan penuh perhatian. Hatinya dipenuhi oleh rasa simpati dan kemarahan terhadap orang-orang yang pernah menyakiti Lina. "Kenapa kamu tidak memberitahuku ini sejak awal?" Tanyanya lembut. "Aku takut," jawab Lina jujur. "Aku takut kalau kamu akan merasa aku terlalu berat untuk ditanggung. Aku takut kalau kamu akan berubah pikiran tentang aku." Datuk Haris menggeleng pelan. "Aku tidak akan pernah berubah pikiran tentangmu. Kamu adalah istriku, dan aku mencintaimu. Tidak peduli apa yang terjadi di masa lalu, itu bukan kesalahanmu." Namun, meskipun Datuk Haris mencoba menenangkan Lina, firasat buruk mulai muncul di benak mereka. Siapa yang mengirimkan dokumen-dokumen itu? Apakah Puan Salmah terlibat? Atau apakah ada orang lain yang memiliki dendam pribadi terhadap Lina? Beberapa hari kemudian, Datuk Haris memutuskan untuk menghubungi seorang detektif swasta untuk menyelidiki asal-usul dokumen-dokumen itu. Ia ingin tahu siapa yang berada di balik semua ini dan apa tujuan mereka. Sementara itu, Puan Salmah mulai mengunjungi beberapa teman dan kerabat mereka, menyebarkan gosip tentang Lina. Ia mengatakan bahwa Lina adalah seorang wanita oportunis yang hanya tertarik pada kekayaan Datuk Haris dan bahwa pernikahan mereka adalah kesalahan besar. Bagaimana mungkin Haris bisa menikahi seorang gadis muda yang bahkan tidak berasal dari keluarga baik-baik, kata Puan Salmah kepada salah satu temannya. Nadanya penuh sindiran. "Dia pasti punya niat buruk, kita harus menghentikannya sebelum terlambat." Gosip-gosip itu mulai menyebar, menciptakan tekanan tambahan bagi Lina dan Datuk Haris. Mereka mulai mendengar bisikan-bisikan di lingkungan sosial mereka, dan beberapa teman lama Datuk Haris bahkan mulai menjauh darinya. Namun, meskipun situasi semakin sulit, Lina dan Datuk Haris berusaha untuk tetap kuat. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa membiarkan orang-orang yang tidak tahu apa-apa merusak hubungan mereka. Hari-hari berikutnya menjadi ujian sejati bagi hubungan Lina dan Datuk Haris. Tekanan dari luar semakin besar, dan gosip yang disebarkan oleh Puan Salmah mulai mempengaruhi orang-orang di sekitar mereka. Beberapa teman dekat Datuk Haris bahkan mulai menghindarinya. Sementara bisikan-bisikan tentang masa lalu, Lina terus menyebar seperti api. Namun, yang paling menyakitkan adalah ketika anak-anak Aisyah dan Amir mulai mendengar cerita-cerita itu dari teman-teman sekolah mereka.
Meskipun masih kecil, mereka cukup pintar untuk merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Apa benar ibu pernah menikah sebelumnya? Tanya Aisyah suatu sore, dengan nada polos namun penuh rasa ingin tahu. Teman-temanku bilang begitu. Lina terkejut mendengar pertanyaan itu. Ia menatap wajah mungil Aisyah, mencoba mencari kata-kata yang tepat untuk menjelaskan situasi yang rumit ini tanpa membuat anak itu bingung atau takut. Iya nak, jawab Lina pelan, suaranya lembut tapi penuh kejujuran. Ibu pernah menikah sebelum bertemu ayah, tapi itu adalah masa lalu yang sangat sulit bagi ibu. Ibu meninggalkan pernikahan itu karena ibu ingin hidup bahagia bersama kalian semua. Amir, yang duduk di samping kakaknya, tampak bingung. Kenapa? Teman-temanku bilang ibu hanya ingin uang ayah. Lina merasa dadanya sesak mendengar pertanyaan itu. Ia tahu bahwa gosip-gosip itu telah sampai ke telinga anak-anaknya, dan ia tidak bisa membiarkan mereka salah paham. Itu tidak benar, nak, kata Lina dengan tegas, namun tetap lembut. Ibu tidak peduli dengan uang ayah. Ibu mencintai ayah karena dia baik hati dan selalu melindungi ibu. Kita semua adalah keluarga, dan kita harus saling percaya. Aisyah dan Amir saling berpandangan sejenak, lalu mengangguk pelan. Mereka mungkin masih kecil, tapi mereka tahu bahwa ibu mereka selalu jujur kepada mereka. Sementara itu, Datuk Haris juga merasakan tekanan yang semakin besar. Beberapa mitra bisnisnya mulai mempertanyakan keputusannya untuk menikahi Lina, menganggap bahwa pernikahan ini dapat merusak reputasi perusahaannya. Bahkan, ada yang berbisik bahwa Lina mungkin memiliki niat buruk terhadap harta kekayaan keluarga mereka. Haris, kamu harus berhati-hati, kata salah satu kolega bisnisnya saat mereka bertemu di sebuah acara formal. Kamu tahu bagaimana orang-orang membicarakannya, kan? Gadis itu, dia bukan dari duniamu. Kamu bisa kehilangan banyak hal jika tidak hati-hati. Datuk Haris menatap koleganya dengan dingin. Aku sudah tahu apa yang aku lakukan. Jangan campuri urusan pribadiku. Namun, meskipun ia berusaha tegar di depan orang lain, dalam hati Datuk Haris merasa cemas. Ia tahu bahwa gosip-gosip itu tidak hanya mempengaruhi dirinya, tetapi juga Lina. Ia khawatir bahwa wanita yang dicintainya akan semakin tertekan dan kehilangan kepercayaan diri. Suatu malam, setelah anak-anak tidur, Lina dan Datuk Haris duduk di ruang tamu. Suasana antara mereka terasa berat. Lina tampak lesu, matanya berkaca-kaca, sementara Datuk Haris mencoba mencari cara untuk menenangkan istrinya. Kamu tidak perlu mendengarkan omongan orang, kata Datuk Haris lembut, mencoba meyakinkan Lina. Mereka tidak tahu apa-apa tentangmu. Yang penting adalah kita saling mencintai dan percaya satu sama lain. Tapi apa yang akan terjadi jika mereka terus menyebarkan gosip ini? Tanya Lina, suaranya bergetar. Apa yang akan terjadi pada keluarga kita? Aku tidak ingin anak-anak menderita karena aku. Datuk Haris meraih tangan Lina dan menatap matanya dengan penuh keyakinan. Dengar, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu atau anak-anak. Kita akan menghadapi ini bersama-sama. Aku sudah meminta detektif untuk menyelidiki siapa yang berada di balik semua ini. Kita akan menemukan kebenarannya. Lina mengangguk pelan, namun air mata mulai mengalir di pipinya. Aku hanya ingin kita bahagia. Aku tidak ingin kebahagiaan kita hilang karena semua ini. Datuk Haris memeluk Lina erat, mencoba memberikan kekuatan padanya. Kita akan tetap bahagia, aku janji. Namun, meskipun Datuk Haris berusaha menenangkan Lina, firasat buruk terus menghantui mereka. Gosip-gosip itu semakin liar, dan tekanan dari luar semakin kuat. Bahkan, beberapa kerabat jauh, Datuk Haris mulai mempertanyakan keputusannya untuk menikahi Lina, menganggap bahwa pernikahan ini adalah kesalahan besar. Puan Salma, yang tampaknya menjadi dalang di balik semua ini, semakin sering muncul di lingkaran sosial mereka. Ia terus menyebarkan cerita-cerita yang memutarbalikkan fakta tentang Lina, membuat wanita muda itu semakin terpojok. Namun, di tengah semua itu, Lina dan Datuk Haris berjanji untuk tetap kuat.
Mereka tahu bahwa cinta dan kepercayaan adalah senjata utama mereka melawan semua tantangan ini. Meskipun badai terus menghantam, mereka bertekad untuk tidak menyerah. Beberapa minggu setelah gosip-gosip tentang Lina semakin liar, Datuk Haris akhirnya menerima laporan dari detektif swasta yang ia pekerjakan. Hasil penyelidikan itu tidak hanya mengungkapkan kebenaran tentang siapa yang berada di balik semua, ini tetapi juga membuka rahasia gelap yang selama ini tersembunyi di balik keluarga mereka. Suatu sore, Datuk Haris duduk di ruang kerjanya, memegang dokumen laporan detektif dengan tangan gemetar. Wajahnya penuh kemarahan dan rasa terhianati saat ia membaca fakta-fakta yang terungkap. Jadi, inilah alasannya. Gumamnya pelan, suaranya bergetar karena emosi. Lina, yang sedang mengetuk pintu untuk membawakan secangkir teh, melihat ekspresi tegang di wajah suaminya. "Ada apa, Tuan? Apakah ada masalah?" Datuk Haris menatap Lina sejenak, lalu menghela napas panjang. "Aku baru saja menerima laporan dari detektif. Aku tahu siapa yang berada di balik semua ini." Lina duduk di kursi di depan meja, hatinya dipenuhi oleh rasa cemas. "Siapa dia?" "Puan Salma," jawab Datuk Haris dengan nada dingin. "Dia adalah orang yang mengirimkan dokumen-dokumen tentang masa lalumu. Dia juga yang menyebarkan gosip-gosip itu ke teman-teman dan kerabat kita." Lina terkejut mendengarnya. Tapi, kenapa dia melakukan semua ini? Apa yang dia inginkan? Datuk Haris menggeleng pelan, lalu melanjutkan penjelasannya. "Detektif menemukan bahwa Puan Salmah memiliki dendam pribadi yang sangat dalam terhadapku. Setelah istri pertamaku meninggal, dia merasa aku tidak cukup menghargai perannya dalam keluarga. Dia ingin mendapatkan kendali atas harta warisan adiknya, istri pertamaku, dan menganggap bahwa aku telah membuang segalanya dengan menikahimu." Lina menundukkan kepala, merasa bersalah meskipun ia tahu bahwa ini bukan kesalahannya. "Jadi, semua ini karena uang?" "Bukan hanya uang," kata Datuk Haris, nadanya lebih tajam. "Ini tentang kekuasaan dan pengaruh. Puan Salmah selalu merasa bahwa dia lebih pantas menjadi pemimpin keluarga daripada aku. Dia tidak bisa menerima bahwa aku sudah bergerak maju dan membangun kehidupan baru denganmu." Namun laporan detektif tidak hanya mengungkapkan motif Puan Salmah. Ada rahasia lain yang lebih gelap yang membuat Datuk Haris benar-benar terguncang. Menurut informasi yang dikumpulkan, Puan Salmah ternyata memiliki hubungan yang rumit dengan almarhumah istri pertamanya, hubungan yang penuh dengan konflik dan persaingan. "Kamu tahu, istri pertamaku seringkali merasa tertekan oleh kakaknya," kata Datuk Haris pelan. Matanya memandangi foto almarhumah istri pertamanya yang terpajang di sudut ruangan. "Dia sering bercerita bahwa Puan Salmah selalu mencampuri hidupnya, bahkan sampai mengatur keputusan-keputusan penting dalam rumah tangga kita. Istriku sering merasa seperti tidak punya hak untuk membuat pilihan sendiri." Lina mendengarkan dengan penuh perhatian, mulai memahami betapa rumitnya dinamika keluarga ini. "Jadi, Puan Salmah selalu merasa iri terhadap adiknya?" "Tidak hanya iri," lanjut Datuk Haris. "Dia juga merasa bahwa istri pertamaku mendapatkan semua perhatian dan kasih sayang dari keluarga, sementara dia merasa diabaikan. Setelah istriku meninggal, dia mungkin berharap bisa mengambil alih posisi itu, tapi aku tidak memberinya kesempatan. Aku mencoba menjaga jarak dengannya, karena aku tahu dia selalu memiliki agenda terselubung." Lina merasa ngeri mendengar cerita ini. Bagaimana bisa seseorang membenci saudara kandungnya sendiri hingga titik seperti itu? Namun, ia juga mulai memahami mengapa Puan Salmah begitu marah dengan keputusan Datuk Haris untuk menikahinya. Beberapa hari kemudian, Datuk Haris memutuskan untuk menghadapkan Puan Salmah dengan bukti-bukti yang telah ia kumpulkan. Ia mengundangnya ke rumah dengan alasan ingin membahas sesuatu yang penting. Puan Salmah datang dengan senyum sinis, seolah-olah ia tahu bahwa ia tidak akan mudah dikalahkan. Namun ekspresinya langsung berubah ketika Datuk Haris meletakkan dokumen-dokumen hasil investigasi di atas meja. "Apa ini?" tanyanya dingin, meskipun ada rasa takut di matanya. "Inilah bukti bahwa kamu adalah orang yang mengirimkan dokumen-dokumen tentang masa lalu Lina," kata Datuk Haris tegas. "Kamu juga yang menyebarkan gosip-gosip itu ke teman-teman dan kerabat kita. Kamu pikir aku tidak akan tahu?" Puan Salmah tertawa kecil,
mencoba menutupi ketakutannya. Lalu apa? Memangnya salah jika aku ingin melindungi keluarga ini dari wanita oportunis seperti dia? Wanita oportunis? Bentak Datuk Haris, suaranya penuh amarah. Kamu tidak tahu apa-apa tentang Lina. Dia adalah wanita yang telah membawa kebahagiaan ke dalam hidupku dan anak-anak. Kamu hanya iri karena aku sudah memilih untuk melanjutkan hidup tanpamu. Puan Salmah terdiam sejenak, lalu wajahnya berubah menjadi lebih gelap. Baiklah, aku mengakui semuanya. Aku memang mengirimkan dokumen-dokumen itu. Aku juga menyebarkan gosip agar semua orang tahu siapa dia sebenarnya. Tapi tahukah kamu, Haris? Aku melakukannya karena aku tidak bisa melihatmu dibodohi oleh wanita seperti dia. Kamu pikir dia benar-benar mencintaimu? Dia hanya tertarik pada hartamu. Sebelum Datuk Haris sempat menjawab, Lina yang berdiri di ambang pintu akhirnya angkat, bicara. Nyonya, saya mohon maaf jika kehadiran saya membuat Anda merasa terganggu. Tapi saya tidak pernah menikahi Datuk Haris karena uang. Saya mencintainya karena dia adalah orang yang baik dan telah memberi saya kebahagiaan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Puan Salmah menatap Lina dengan mata penuh kebencian, namun ada kilatan keraguan di wajahnya. Ia tampak seperti seseorang yang kehabisan kata-kata untuk mempertahankan argumennya. Setelah beberapa saat, Puan Salmah akhirnya pergi, meninggalkan suasana yang tegang di ruangan itu. Meskipun kebenaran telah terungkap, Datuk Haris dan Lina tahu bahwa ini belum berakhir. Mereka masih harus menghadapi gosip-gosip yang telah menyebar dan memperbaiki reputasi mereka di mata masyarakat. Namun, di tengah semua itu, mereka merasa lebih kuat sebagai pasangan. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa membiarkan orang-orang seperti Puan Salmah merusak cinta mereka. Setelah kepergian Puan Salmah, suasana di rumah Datuk Haris berangsur-angsur mulai pulih. Namun, dampak dari tindakan Puan Salmah tidak bisa hilang begitu saja. Gosip-gosip yang telah menyebar seperti api di padang rumput kering sulit untuk dipadamkan, dan reputasi keluarga mereka masih terus dibicarakan di lingkungan sosial. Datuk Haris mencoba mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki situasi. Ia memutuskan untuk mengadakan pertemuan dengan beberapa teman dekat dan kerabatnya yang paling dipercaya, bukan hanya untuk menjelaskan kebenaran tentang pernikahannya dengan Lina, tetapi juga untuk membuka tabir kebohongan yang disebarkan oleh Puan Salmah. Suatu sore, Datuk Haris mengundang beberapa tamu ke rumahnya, termasuk seorang tokoh masyarakat yang dihormati bernama Tuan Rahman. Mereka duduk di ruang tamu, suasana tegang namun penuh rasa ingin tahu. Lina juga hadir di sana, meskipun ia merasa cemas karena harus menghadapi orang-orang yang mungkin sudah mendengar gosip buruk tentang dirinya. Terima kasih sudah datang, kata Datuk Haris membuka percakapan. Suaranya tegas namun penuh kesopanan. Aku mengundang kalian semua karena aku ingin menjelaskan sesuatu yang sangat penting. Beberapa tamu saling berpandangan, penasaran dengan apa yang akan dikatakan Datuk Haris. Salah satu dari mereka akhirnya bertanya, "Ada apa, Haris? Apakah ada masalah?" Datuk Haris menghela napas panjang, lalu melanjutkan. Akhir-akhir ini, banyak gosip yang beredar tentang pernikahanku dengan Lina. Ada yang mengatakan bahwa dia hanya tertarik pada hartaku, dan ada yang menyebarkan cerita-cerita tentang masa lalunya, tanpa dasar yang jelas. Aku ingin kalian tahu bahwa semuanya adalah kebohongan. Ia kemudian menunjukkan dokumen-dokumen hasil investigasi detektif kepada para tamu, menjelaskan bagaimana Puan Salmah adalah dalang di balik semua ini. Puan Salmah memiliki dendam pribadi terhadapku, dan dia menggunakan Lina sebagai alat untuk menyakitiku. Dia tidak peduli dengan keluarga ini, atau dengan kebahagiaan anak-anakku. Yang dia inginkan hanyalah kekuasaan dan pengaruh. Para tamu terdiam, wajah mereka menunjukkan campuran antara keterkejutan dan simpati. Beberapa dari mereka tampak malu karena telah percaya pada gosip tanpa mengetahui kebenarannya. Tuan Rahman, yang dikenal sebagai orang bijak, akhirnya angkat bicara. "Haris, kami minta maaf jika ada di antara kami yang telah salah menilai situasi ini. Kami hanya mendengar cerita-cerita dari orang lain tanpa memverifikasi kebenarannya. Sekarang setelah kamu menjelaskan semuanya, kami mengerti bahwa Puan Salmah telah melewati batas." Datuk Haris mengangguk pelan,
lalu menatap Lina dengan penuh kelembutan. Lina adalah wanita yang telah membawa kehangatan dan kebahagiaan ke dalam hidupku. Dia adalah ibu bagi anak-anakku, dan aku mencintainya sepenuh hati. Aku harap kalian bisa melihatnya seperti aku, sebagai seseorang yang layak mendapatkan cinta dan kebahagiaan. Lina merasa lega mendengar kata-kata itu. Meskipun matanya berkaca-kaca, karena emosi, ia tersenyum tipis kepada para tamu, menunjukkan bahwa ia siap untuk menghadapi masa depan dengan kepala tegak. Namun, meskipun Datuk Haris berhasil memperbaiki hubungannya dengan beberapa teman dan kerabat, tantangan masih belum sepenuhnya berakhir. Puan Salmah, yang merasa kehilangan kendali atas situasi, semakin putus asa. Ia mulai mengancam akan mengungkap rahasia-rahasia keluarga Datuk Haris ke publik jika ia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. "Aku bisa membuat hidupmu hancur, Haris," katanya saat ia menelepon Datuk Haris suatu malam, suaranya penuh amarah. "Kalau kamu tidak memberiku bagian warisan adikku, aku akan memastikan bahwa semua orang tahu betapa korup dan tidak adilmu selama ini." Datuk Haris mendengus sinis. "Aku tidak takut dengan ancamanmu, Salma. Kau sudah melakukan cukup banyak kerusakan. Kalau kau ingin melanjutkan rencanamu, silakan. Tapi ingatlah bahwa kebenaran akan selalu menang." Puan Salmah terdiam sejenak, lalu menutup telepon dengan marah. Ia tahu bahwa ia telah kehilangan kendali atas situasi ini, tetapi dendamnya terhadap Datuk Haris masih belum pudar. Di tengah semua itu, Lina dan Datuk Haris semakin erat sebagai pasangan. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, tetapi mereka bisa memilih untuk melanjutkan hidup dengan cara yang positif. "Kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain katakan tentang kita," kata Datuk Haris suatu malam saat mereka duduk di halaman belakang rumah. "Tapi kita bisa memilih untuk tidak membiarkan omongan itu mempengaruhi kita. Kita harus tetap kuat." Lina mengangguk pelan, lalu meraih tangan suaminya. "Aku bersyukur memiliki kamu di sisiku, Tuan. Tanpa kamu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku." Datuk Haris tersenyum lembut, lalu memeluk Lina erat. "Dan aku bersyukur memiliki kamu, Lina. Kamu adalah cahaya dalam hidupku." Setelah semua kekacauan yang ditimbulkan oleh Puan Salmah, Datuk Haris dan Lina memutuskan untuk mengambil langkah besar. Mereka menyadari bahwa meskipun mereka telah berhasil menjelaskan kebenaran kepada teman-teman dekat dan kerabat, masih ada banyak orang di luar sana yang mungkin tidak akan pernah sepenuhnya memahami atau menerima hubungan mereka. Namun, satu hal yang mereka yakini adalah bahwa mereka tidak bisa membiarkan dendam dan kebencian terus menguasai hidup mereka. Beberapa hari setelah pertemuan dengan teman-temannya, Datuk Haris mengundang Puan Salmah kembali ke rumahnya. Ia tahu bahwa ini adalah langkah berisiko, tetapi ia percaya bahwa rekonsiliasi adalah satu-satunya cara untuk menutup babak kelam ini. Puan Salmah datang dengan wajah dingin, seolah-olah ia sudah siap untuk bertarung. Namun ketika ia melihat Lina duduk di ruang tamu bersama Datuk Haris, ekspresinya sedikit goyah. "Kenapa aku di sini?" tanya Puan Salmah sinis. Matanya menyipit mencurigai. "Aku ingin bicara denganmu," kata Datuk Haris tenang, suaranya penuh kendali. "Aku tahu kita sudah melewati banyak hal buruk akhir-akhir ini. Tapi aku juga tahu bahwa kamu masih saudara dari istri pertamaku. Kamu adalah bagian dari keluarga ini, dan aku tidak ingin hubungan kita rusak selamanya." Puan Salmah tertawa kecil, nada tawanya penuh ejekan. "Kamu benar-benar berpikir aku bisa melupakan semua yang sudah terjadi? Kamu menikahi dia." Ia menunjuk Lina dengan mata penuh kebencian, "dan mengabaikan aku. Aku tidak punya tempat lagi di keluarga ini." Datuk Haris menghela napas panjang, lalu melanjutkan, "Aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Aku mencintai Lina, dan dia adalah ibu bagi anak-anakku sekarang. Tapi aku juga ingin memperbaiki hubungan kita. Kamu tahu, aku tidak pernah bermaksud untuk melukaimu. Aku hanya mencoba melanjutkan hidup." Lina, yang mendengarkan dengan hati-hati, akhirnya angkat bicara. "Nyonya, saya tahu Anda merasa tersingkirkan. Saya tidak pernah berniat untuk menggantikan posisi istri pertama Datuk Haris atau merusak hubungan Anda dengannya. Saya hanya ingin
membantu membangun keluarga yang bahagia bersama anak-anak. Jika ada sesuatu yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki situasi ini, saya akan melakukannya. Puan Salmah menatap Lina dengan heran. Ia tidak pernah menyangka bahwa wanita muda itu akan berbicara dengan begitu tulus. Ada sesuatu dalam nada suara Lina yang membuatnya merasa sedikit bersalah, meskipun ia masih enggan mengakui kesalahannya. "Jadi apa yang kamu inginkan dariku?" tanya Puan Salmah akhirnya. Suaranya lebih lembut daripada biasanya. "Aku ingin kita mencoba memulai dari awal," jawab Datuk Haris pelan. "Aku tahu kamu merasa tidak dihargai selama ini, dan aku minta maaf atas itu. Tapi aku juga ingin kamu mengerti bahwa aku tidak bisa membiarkan masa lalu menguasai hidupku. Aku ingin kita bisa saling memaafkan dan melanjutkan hidup tanpa rasa dendam." Puan Salmah terdiam sejenak, tampaknya tenggelam dalam pikirannya sendiri. Setelah beberapa saat, ia akhirnya mengangguk pelan. "Baiklah, aku akan mencoba untuk memaafkanmu, tapi jangan harap semuanya akan kembali seperti dulu." Datuk Haris tersenyum lega, lalu meraih tangan Puan Salmah erat. "Itu sudah cukup bagiku. Terima kasih. Meskipun rekonsiliasi ini bukanlah solusi sempurna, langkah ini membuka pintu baru bagi keluarga mereka." Puan Salmah mulai jarang muncul di hadapan publik untuk menyebarkan gosip tentang Lina, dan ia tampaknya mulai belajar untuk melepaskan dendamnya. Namun, proses pemulihan hubungan antara dia dan Datuk Haris tidak mudah. Masih ada luka yang butuh waktu untuk sembuh. Sementara itu, Lina dan Datuk Haris semakin kuat sebagai pasangan. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa mengontrol apa yang orang lain pikirkan tentang mereka, tetapi mereka bisa memilih untuk fokus pada cinta dan kebahagiaan mereka sendiri. "Kita sudah melewati banyak hal," kata Lina suatu malam, saat mereka duduk di tepi kolam renang di halaman belakang. "Aku tidak pernah membayangkan bahwa pernikahan kita akan seperti ini." Datuk Haris tersenyum, lalu meraih tangan Lina. "Aku juga tidak, tapi aku bersyukur bahwa kita bisa melewati semua ini bersama-sama. Kamu adalah kekuatanku, Lina." Lina tersenyum lembut, lalu memeluk suaminya erat. "Dan kamu adalah milikku, Tuan." Anak-anak, Aisyah dan Amir, juga mulai merasakan perubahan positif dalam keluarga mereka. Mereka melihat ayah mereka lebih santai dan bahagia, serta ibu mereka lebih percaya diri. Meskipun mereka masih kadang-kadang mendengar bisikan-bisikan dari teman-teman sekolah, mereka tahu bahwa keluarga mereka adalah prioritas utama. "Jadi, kita akan baik-baik saja, kan, Bu?" tanya Aisyah suatu pagi, saat ia sarapan bersama Lina. Lina mengangguk, matanya dipenuhi oleh cinta. "Tentu saja, sayang. Kita akan selalu baik-baik saja selama kita saling mencintai dan mendukung satu sama lain." Beberapa bulan setelah rekonsiliasi dengan Puan Salmah, kehidupan keluarga Datuk Haris mulai menemukan ritme baru. Meskipun gosip dan prasangka belum sepenuhnya hilang dari lingkungan sosial mereka, Lina dan Datuk Haris memilih untuk tidak lagi terpengaruh oleh omongan orang lain. Mereka fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, cinta, keluarga, dan kebahagiaan mereka sendiri. Pagi itu, matahari bersinar cerah di atas rumah besar mereka. Aisyah dan Amir berlarian di halaman belakang, tertawa riang sambil mengejar satu sama lain. Lina duduk di bangku kayu kecil di bawah pohon rindang, mengamati anak-anak dengan senyum lembut di wajahnya. Di tangannya, ia memegang buku catatan tua yang sering ia gunakan untuk menulis jurnal tentang perjalanan hidupnya. "Kamu sedang menulis apa?" tanya Datuk Haris tiba-tiba, membuat Lina tersentak dari lamunannya. Ia duduk di samping istrinya, memperhatikan ekspresi tenang di wajah Lina. Lina tersenyum tipis, lalu menunjukkan halaman buku catatannya kepada suaminya. "Aku sedang menulis tentang semua yang sudah kita lalui. Tentang masa laluku, tentang bagaimana kita bertemu, tentang ujian yang kita hadapi, dan tentang bagaimana kita akhirnya bisa melewatinya bersama." Datuk Haris mengangguk pelan, matanya menyapu tulisan-tulisan di halaman itu. "Kenapa kamu menulis ini?" "Aku ingin menceritakan kisahku," jawab Lina, suaranya penuh keyakinan. "Aku ingin orang-orang tahu bahwa meskipun hidup bisa sangat sulit,
selalu ada harapan untuk bahagia. Aku juga ingin anak-anak membaca ini suatu hari nanti, agar mereka tahu bahwa cinta dan ketahanan adalah kunci untuk menghadapi semua tantangan. Datu Haris meraih tangan Lina erat, matanya dipenuhi oleh rasa bangga. Kamu luar biasa, Lina. Kamu telah melalui begitu banyak hal, tapi kamu tetap kuat. Aku yakin ceritamu akan menginspirasi banyak orang. Lina tersenyum malu, lalu menutup buku catatannya. Aku hanya berharap bahwa ceritaku bisa memberikan sedikit keberanian bagi orang-orang yang merasa putus asa. Aku ingin mereka tahu bahwa tidak apa-apa untuk jatuh, asalkan mereka berani bangkit lagi. Di tengah hari yang cerah itu, keluarga mereka merayakan momen kecil namun berarti. Datuk Haris memutuskan untuk mengadakan acara kecil di halaman belakang. Sebuah pesta sederhana untuk merayakan kebersamaan mereka sebagai keluarga. Beberapa teman dekat dan kerabat yang mendukung hubungan mereka juga hadir, menciptakan suasana yang hangat dan penuh tawa. Terima kasih atas semua dukungan kalian, kata Datuk Haris saat ia berdiri di tengah-tengah tamu. Tanpa kalian, mungkin aku tidak akan bisa melalui semua ini. Tapi yang paling penting, aku ingin kalian tahu bahwa aku sangat bersyukur memiliki keluarga seperti ini. Keluarga yang dibangun dengan cinta dan pengertian. Para tamu bertepuk tangan, beberapa dari mereka tampak tersentuh oleh kata-kata Datuk Haris. Lina, yang berdiri di samping suaminya, merasa hatinya dipenuhi oleh rasa syukur. Ia tahu bahwa mereka telah berhasil melewati badai besar, dan sekarang mereka siap untuk memulai babak baru dalam hidup mereka. Malam harinya, setelah para tamu pulang, Lina dan Datuk Haris duduk di tepi kolam renang, menikmati ketenangan malam. Bintang-bintang bertaburan di langit, menciptakan pemandangan yang indah. Apa rencanamu selanjutnya? Tanya Datuk Haris. Suaranya penuh rasa ingin tahu. Lina berpikir sejenak, lalu menjawab, aku ingin melanjutkan pendidikanku. Aku tidak ingin masa laluku menjadi alasan untuk berhenti bermimpi. Selain itu, aku juga ingin terus menulis. Siapa tahu, mungkin suatu hari nanti aku bisa menerbitkan cerita-ceritaku. Datuk Haris tersenyum lebar. Itu ide yang bagus. Aku akan mendukungmu sepenuhnya. Lina memeluk suaminya erat, merasa lebih bahagia daripada sebelumnya. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, tetapi ia siap untuk menghadapinya bersama orang yang dicintainya.